Morning, students. How are you today? So I wish all of you are healthy and happy. Okay? So today I will give you new material in your new book, Big Show. So let's start. Okay? Okay, we will start with unit 1. How much is this? Okay? Now, what is our objectives? Apa sih tujuan pembelajaran kita? Kira-kira di lesson ini kita mau belajar apa? Okay, I will explain to you. In this lesson, we will learn about objects, shopping, and price. Jadi, di lesson ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang biasa kamu temui di supermarket atau biasa kamu beli di supermarket. Oke, kita akan belajar mengenai percakapan yang biasa kita lakukan jika kita membeli barang dan juga bagaimana kita membaca harga, price dalam bahasa Inggris. Oke, next. So this is your new vocabularies. Okay, I want you to write on your book and then search the meaning of the vocabularies in bahasa. Jadi Memelia mau kamu siapkan satu buku tulis untuk bahasa Inggris. Kemudian kamu tuliskan kosakata-kosakata ini dalam bahasa Inggris. Kemudian kamu cari artinya dalam bahasa Indonesia. It's a piece of cake. Gampang banget, ya kan? Ini kan biasa kamu temui. Now, sentence pattern. Sentence pattern atau pola percakapan yang akan kita gunakan di unit 1 ini. Oke, this is the questions. Bagaimana cara bertanya mengenai harga. Oke. Yuk dilihat. How much is this or that? How much are these or those? Oke. Ini udah kelas 5 kan? Nah, jadi harus tahu. This and that itu untuk menjelaskan benda yang berjumlah satu. Jadi ketika kamu belanja, kamu pengen beli sampo, tapi samponya cuma satu. Maka kamu menggunakan this atau that. Oke. Begitu ya. Nah, this atau that. Udah tahu kan bedanya kalau this itu yang bendanya dekat, that itu yang bendanya jauh. Oke. Nah, yang kedua, how much are these or those? Nah, yang bawahnya, these and those, itu untuk benda yang lebih dari satu jumlahnya. Misal kamu belanja nih, ke pasar, mau beli telur 3 biji, gitu. Nah, itu kamu menggunakan how much are these eggs? Misalnya, berapa sih jumlah telurnya nih kalau saya beli 3 gitu ya. Atau how much are those eggs? Oke. Nah, sama dengan this and that. This itu untuk yang bendanya dekat. Those itu untuk yang bendanya jauh. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli belanja, kamu kan biasanya suka kalau dekat ya kamu kasih lihat ini loh, ini berapa harganya. Tapi kalau jauh kan kamu nunjuk-nunjuk tuh ke penjaga tokonya. Itu loh tuh yang itu tuh harganya berapa tuh Mas? Kalau yang itu, kalau yang ono, nah, iya nggak? Gitu ya. Itu bedanya. Nanti kalau you forget, just replay again and again ya. Kamu dengerin lagi untuk supaya ingat kira-kira bagaimana cara menggunakan atau bertanya benda yang jumlahnya satu atau benda yang lebih dari satu. Nanti dilihat lagi. Oke. Nah, how to answer? Bagaimana untuk menjawabnya? Oke. It's bla 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 bla. Kamu sebutin harganya berapa. Ya. Jadi nanti si penjaga toko nyebutin harganya. Oh, it's $1. Oh, it's 1,000 rupiah. Gitu. Nah,
Atau kamu bisa menjawab menggunakan there. Berapa? There 2,000. There 10,000 rupiah. Oke. Nah, bedanya apa? It's dan there. Jadi si it's, jawab menggunakan it's itu untuk pertanyaan yang how much is this atau how much is that. Oke, jadi it's itu untuk menjawab pertanyaan yang harganya yang bendanya cuma satu. Nah, there itu untuk menjawab pertanyaannya how much are these atau how much are those. Atau pertanyaan yang menjawab benda yang lebih dari satu. Jadi harga dari si benda-benda yang tadi lebih dari satu. Saya tadi kan belinya telur 3 gitu kan ya, 3 butir. Nah, kamu menjawabnya they are misalnya harga 8.000. They are 8,000 rupiah gitu. Jadi harganya 8.000 rupiah tuh kalau 3 telur. Begitu. Oke. Sampai sini paham gak nih anak-anak? Nah, nanti kalau misalnya kurang paham diputar lagi ya videonya ya, oke? Nah, sekarang Memli akan berikan contoh percakapan. Okay, so this is the picture. Look at the picture. So there are two people buy some fruits, yeah, buy apples. So they are asking and answering to the buyer, okay, about the price, yeah. Okay, look at the example of the conversation. Number 1. Oke, misalnya yang laki-laki tanya nih, how much is this apple? Ya, dia tanya harga, misalnya satu apel yang hijau itu how much? Kalau dia mau beli satu. And then the seller answer, ya penjualnya tanya, it's $5. Jadi harga satu apel tuh yang lagi dipegang sama ibunya itu harganya $5. Terus anak perempuan tanya apel yang warnanya rada pink-pink gitu ya, kuning-kuning merah gitu. Dia tanya, how much are those apples? Dia tanya tuh berapa sih kalau apples yang ini tuh berapa harganya gitu. Terus si sellernya bilang, they are $40. Oke. Jadi harganya itu $40 kalau belinya sebanyak itu. Oke. Sampai sini paham? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Memli akan menjelaskan how to read the price in English. Bagaimana cara membaca harga, oke, dalam bahasa Inggris. Oke, kita menggunakan dolar dan rupiah ya. Karena kita kan belajar bahasa Inggris, jadi kamu harus tahu cara membaca uang dalam dolar dan dalam rupiah karena kita orang Indonesia, oke? Jadi Memli kasih 2 example di sini. Nah, dilihat. Di situ ada dolar. 1,40 dolar. Oke. Jadi kalau dolar itu yang di depan itu adalah uang dolar. Yang di belakang itu adalah uang sen. Sen itu uang receh. Ya kalau di luar negeri atau di Amerika, sen itu tuh uang recehnya gitu. Sedangkan uang kertasnya tuh yang di depan 1, 4, 20 gitu ya jumlahnya ya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat yang pertama dulu ya. Itu ada 1,40. Nah, dibacanya apa? $1.40. Oke. $1.40. Nah, supaya kamu lihat yang Memelia beri tanda miring ini, italic ya. 1. Terus dolarnya Memelia garis bawahi dollar. Jadi jika si dolarnya itu 1, maka dia biasa aja dolar tanpa tambahan S di belakangnya. Dolar. $1. $1. Oke. Nah, sekarang lihat yang kedua. 4,15. Berarti $4.15. Ya. 4.
Oke, bentuknya plural. Maka si dolarnya harus ada S-nya. Dollars. Oke, maka kalau 2 juga udah pakai dollars. Jadi kalau di situ dolarnya hanya 1, maka dia nggak usah pakai S1 dolar. $1 aja. Tapi kalau 2 dollars. $3, $4, $10, dan seterusnya. Oke, contoh yang ketiga. 20,75. Oke, dibacanya apa? $20 and 75 cents. Nah, sekarang kita lihat yang rupiah. Oke, karena kita nggak ada 1 rupiah ya, jadi rupiah di sini semuanya ada S-nya di belakang. Jadi mata uang itu harus ada S-nya gini di belakang ya. 2.000 rupiah berarti dibacanya 2,000 rupiah. Oke, 10.000 dibacanya 10,000 rupiah. 570.000 kita baca 570,000 rupiah. Ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan post test. Post testnya ini nggak usah ditulis. Oke, kamu harus menulis catatan sampai di yang slide sebelum ini ya. Nah, ini kamu nggak usah tulis, kita ask and answer aja, tanya jawab aja, post test. Oke, sini ada 5 questions for you. Okay, 4 and 5. Okay. Now let's answer the question number 1. 1.30 itu kira-kira bacanya gimana? $1 and 30 cents. Okay, $1 and 30 cents. Number 2. $50. $50. Number 3. $13.50. $13.50. Number 4. 9,900 rupiah. 9,900 rupiah. Number 5. 17,500 rupiah. Okay. So this is the end of my slides. Okay. This is the end of my explanation. Jadi ini adalah akhir dari videonya. Nah, I wish you can learn and then you can study again and again. You can watch again, you can listening again the videos, okay? And then don't forget to learn and don't be lazy to study. Jangan malas-malas belajar. Entah itu kamu buka bukunya, entah itu kamu baca lagi, atau nonton lagi videonya, penjelasan Memlia, oke? Supaya proses kita nih, pembelajaran jarak jauh bisa terlaksana dengan baik dan kamu juga mendapatkan hasil yang maksimal, oke? So thank you so much students for listening, for watching my videos, and I wish you can learn and study with your mom and then your dad, and I wish you are healthy and also keep clean, okay? And don't forget to wear your mask everywhere you go. Okay, I'll see you again guys. Thank you. Bye-bye.